Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu perubahan baik dalam hidupmu semakin terlihat. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada The Fool. Kartu kedua. Di sini kita punya The Moon. Oke. Kartu ketiga. Di sini ada Eight of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya Queen of Wands. Kartu kelima. Di sini ada Eight of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Three of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Nine of Swords. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Perubahan baik dalam hidupmu semakin terlihat. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Swords. Nah, ini menggambarkan pemikiran negatif ya. Ada ketakutan dan kegelisahan yang kamu rasakan saat ini. Kenapa? Karena kamu merasakan kok begitu sulit untuk berkembang. Kok begitu sulit untuk maju. Kok kamu selalu disalahpahami. Kok selalu ide-ide, gagasan-gagasanmu selalu dipatahkan, selalu dimentahkan oleh lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini. Baik dari lingkungan mana saja. Lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis dan usaha, ataupun lingkungan kegiatan lainnya. Sehingga kamu benar-benar selalu overthinking. Selalu merasa ketakutan untuk melakukan, untuk mencoba, untuk berbuat hal-hal yang baik. Karena kamu takut gagal, kamu takut tidak berhasil, kamu takut tidak ada support dan dukungan. Oke? Sehingga beberapa waktu lalu benar-benar membuatmu begitu frustasi. Frustasi dan kecewa. Kenapa lingkungan selalu salah di dalam menilai, di dalam memahami dirimu? Padahal kamu hanya inginkan yang terbaik. Padahal kamu telah lakukan yang terbaik dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Nah, ini dikarenakan lingkungannya tidak sehat. Lingkungannya tidak tepat, orang-orangnya toksik. Oke? Dan suatu ketika kamu mulai berpikir tentang hal ini. Dan akhirnya kamu dapati sebuah jawaban. Kamu harus bisa merelakan pekerjaanmu berakhir. Harus bisa mengikhlaskan bisnis dan usahamu lepas ke tangan orang lain. Ataupun kamu harus bisa mencari lingkungan-lingkungan yang lebih tepat untuk dirimu. Dan keesokan harinya, kamu berangkat ya, menuju tempat kegiatanmu. Dan di saat itulah kamu nyatakan, kamu mundur, kamu resign, kamu selesai dengan kegiatan-kegiatanmu pada saat itu. Tetapi dengan cara-cara yang elegan. Nah, setelah kejadian itu, ya, kamu mulai bisa nih berpikir jernih, berprasangka yang baik dan positif. Serta sudah tidak ada lagi ketakutan dan kegelisahan untuk melangkah, untuk berjuang, untuk mencoba lagi. Karena sudah tidak ada lingkungan ya yang menjegal dan menghambatmu.
Dan seiring berjalannya waktu, kamu semakin fokus dan semakin intens di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu meskipun sulit. Karena mulai dari awal lagi. Mulai dari nol lagi. Dan seiring berjalannya waktu, kamu mulai dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat dan hebat. Dan lingkungan ini sangat mampu melihat potensi dan kualitas seseorang. Sehingga mereka mulai ingin memberi kesempatan, memberi peluang, memberi kemudahan, support dan dukungan untuk dirimu. Karena mereka melihat kualitas yang baik di dalam dirimu. Dan di saat itulah banyak terjadi perubahan, peningkatan, baik dari segi pekerjaan, bisnis dan usaha, dan tentunya berimbas kepada finansial menjadi semakin baik. Nah, jadi inilah perubahan baik di dalam kehidupanmu. Di saat kamu mampu relakan, ikhlaskan hal-hal penting di dalam kehidupanmu pergi, ya, kamu lepaskan. Dan di saat itulah kamu temukan hal-hal baru yang bahkan lebih hebat dan lebih baik daripada sebelumnya. Baik dari setiap kegiatanmu, apapun itu. Pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun lingkungan-lingkungan yang saat ini tempat kamu melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, sehingga ya, peluang, kesempatan, hal-hal baik semakin terlihat jelas di depan matamu saat ini. Jadi tinggal kamu manfaatkan peluang dan kesempatan yang mana yang sesuai dengan kemampuanmu. Maka kehidupanmu akan semakin maju dan berkembang. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Fool. Nah, ini setelah kamu dengarkan kata hatimu yang paling dalam. Setelah kamu dengarkan sinyal, tanda-tanda ya dari alam semesta, dari setiap kejadian di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya kamu dapati jawaban, kamu harus tinggalkan keadaan lamamu dan menuju situasi yang baru di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu kamu sedang memulai siklus baru kehidupanmu dari awal lagi, dari permulaan lagi, tetapi dengan versi terbaikmu. Tetapi dengan langkah dan kekuatan yang kamu miliki sendiri. Tanpa menggantungkan harapanmu dengan sesuatu ataupun dengan orang lain. Oke? Dan dengan begitu kamu akan bisa berbuat lebih baik lagi. Melakukan kegiatan-kegiatan lebih tenang, lebih nyaman lagi. Sehingga banyak hasil-hasil yang berkualitas yang mampu kamu ciptakan dari setiap kegiatanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Moon. Nah, ini ambisi ya. Ambisi, keinginan ya. Sepertinya ambisi kurang tepat. Di sini ada keinginan ya, yang besar di dalam dirimu yang ingin kamu wujudkan. Yaitu ya, menemukan kenyamanan dari setiap lingkungan di tempat kamu berkegiatan dan menemukan kemajuan dan peningkatan dari setiap kegiatanmu, dari setiap sektor kehidupanmu. Dan tentunya hasilnya nanti akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan, untuk memenuhi kerinduan dari orang-orang yang kamu sayangi karena mereka sudah sangat merindukan kebahagiaan dan kenyamanan yang mungkin selama ini sempat hilang, sempat tidak mampu kamu berikan terhadap mereka. Nah, makanya di sini tergambar ambisi, keinginan yang besar untuk bisa maju dan berkembang karena kamu ingin mengobati kerinduan, ingin memberikan kebahagiaan dan kenyamanan bagi orang-orang yang kamu sayangi, yang beberapa waktu lalu sempat tidak mampu kamu berikan. Makanya kamu akan segera mampu mengobati kerinduan mereka untuk hal-hal baik, untuk kebahagiaan, untuk kenyamanan yang akan kamu kembalikan, yang akan kamu berikan kepada keluargamu, kepada orang tuamu, kepada pasangan, anak-anakmu, maupun kerabat-kerabatmu. Oke? Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ini tadi ya, seperti kamu terikat, terbelenggu, terjebak di dalam situasi, di dalam keadaan di mana lingkungan dan orang-orangnya sangat tidak cocok dan tidak tepat untuk dirimu. Oke, sehingga kamu sempat mengalami pemikiran yang sempit,
prasangka yang negatif, ya, pemikiran yang buruk begitu ya. Karena kamu selalu overthinking, selalu ketakutan di dalam bekerja, di dalam berjuang, di dalam berusaha. Karena sudah tidak ada kesepahaman antara kamu dan lingkunganmu. Nah, jadi dengan kamu meyakini bahwa kamu harus bisa melepaskan belenggu ini, membuka ikatan yang ada di tanganmu pada saat itu. Dan benar saja, setelah kamu lepas ikatan itu, maka kamu akan bisa bebas di dalam melangkah, di dalam berjuang, di dalam melakukan hal-hal yang terbaik lagi untuk kehidupanmu. Jadi, situasi keadaan yang kamu alami pada saat itu mampu kamu lewati dan mampu kamu abaikan dengan sangat anggun dan elegan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, ini adalah semangat. Ya, tampak saat ini kamu benar-benar semangat, benar-benar energik di dalam melakukan hal-hal yang terbaik untuk setiap kegiatanmu. Oke, karena apa? Karena kamu sudah banyak dapati support, banyak temukan peluang, kesempatan yang baik. Jadi kamu semakin bersemangat setiap harinya. Nah, dengan kemandirianmu, dengan usaha dan perjuanganmu sendirilah, akhirnya kamu mampu melangkah menuju hal-hal hebat, hal-hal baik di dalam kehidupanmu, dan tentunya akan ada kebahagiaan dan kenyamanan kembali yang akan mampu kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini adalah optimisme. Optimisme untuk menuju masa depan yang lebih cerah, lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena apa? Karena kamu sudah mampu melepas belenggu di dalam keadaanmu yang lalu. Karena kamu sudah mampu meninggalkan masa lalumu, sudah mampu move on dari kejadian-kejadian di masa lalu, dan tentunya kamu sudah maafkan keadaan, maafkan lingkungan, maafkan orang-orang yang mungkin dulunya selalu berbuat tidak adil kepada dirimu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu melenggang menuju gerbang masa depan yang terang benderang dan lebih indah serta bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, jadi ini adalah ibarat pepatah ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini adalah fase ya, di mana kamu saat itu memutuskan untuk meninggalkan, melepaskan pekerjaan, bisnis, dan lingkungan lamamu. Dan pada saat itu kamu harus berjuang, bekerja ekstra. Ya, karena kamu memulai dari awal. Kamu melakukan sendiri lagi, berjuang lagi. Tetapi dengan tugas yang berat ini akhirnya mampu kamu selesaikan, akhirnya kamu bisa ya mengganti kesakitan, kekecewaan ya kamu di masa lalu dengan sebuah kebahagiaan, dengan banyak kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Meskipun pada awalnya tugas itu terasa berat, ya, perjuangan itu terasa melelahkan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kamu mulai mampu memetik hasil yang baik dari perjuangan, dari usaha, dan komitmen yang baik di dalam dirimu yang kamu ambil keputusannya pada saat itu, dan menjadi hal-hal baik, hal-hal hebat di dalam kehidupanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo ya benar-benar akan mampu menjadi versi terbaikmu. Dan benar-benar akan mampu merelakan, melepaskan hal-hal yang tidak tepat di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu akan ada perubahan baik di dalam kehidupanmu, kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan akan semakin terlihat jelas ataupun akan mampu kamu gapai dan kamu raih untuk hidupmu kembali. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.